Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bertemu lagi dengan program Jendela Dakwah yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren An-Nawawi, Lengser Dharma Camplong, Kabupaten Sampang. Pada kali ini kita sudah melakukan ibadah berpuasa, sudah melakukan ibadah Ramadan hampir selesai. Maka dari itu, mari kita tajdidul quwwah, mari kita tajdidul azimah, mari kita tajdidul himmah, mari kita update semangat baru kita, mari kita update niat baru kita, agar ibadah kita tetap on, agar ibadah kita tetap aktif, tidak putus asa, tidak mengurang sedikit pun, dan tidak ada penurunan. Dalam bulan Ramadan kali ini, mari kita perbarui niat kita. Mari kita upgrade niat kita. Tajdidun niyah, perbarui niat kita. Jaddidun niyah fa innal bahra amikun. Perbaruilah niatmu, sesungguhnya lautan sangatlah dalam. Tidak ada bulan terbaik yang bisa membandingi bulan Ramadan. Tidak ada pahala terbaik yang bisa membandingi pahala yang ada di bulan Ramadan. Bahkan kata hadis, ketika Rasulullah ditanya mengenai pahala daripada bulan Ramadan, beliau malah menjawab bahwa yang mengetahui pahala bulan Ramadan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, pahala yang ada di bulan Ramadan, saking besarnya pahala tersebut sampai tidak ada orang, tidak ada manusia yang bisa mengira-ngira pahala pada bulan Ramadan tersebut. Dalam bulan Ramadan, banyak amal-amal yang sifatnya mubah, banyak pekerjaan-pekerjaan yang pada dasarnya boleh-boleh saja, tidak kategori sunnah, apalagi wajib. Tetapi ketika bulan Ramadan, ternyata amal tersebut menjadi nilai tambahan, menjadi nilai plus untuk pahala ibadah kita. Contohnya, Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya bahwa naumus shaim ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa du'auhu mustajabun, bahwa naumus shaim ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, dan setiap yang bersifat ibadah maka ada sisi kebaikan, maka ada nilai pahala, ada dampak positif yang sangat besar. Kalau di bulan-bulan biasanya tidur adalah hal yang mubah, boleh-boleh saja, dan ini adalah bentuk sifat basyariyah, sifat kemanusiaan. Tetapi dalam bulan Ramadan, nilai positif daripada tidur sendiri itu bertambah menjadi ibadah. Sehingga ketika shaim tidur pada bulan Ramadan, itu menjadi tambahan pahala bagi si shaim. Tapi dengan catatan, tidur di sini adalah tidur yang baik. Tidur tidak melebihi waktu. Tidur tidak menghilangkan kewajiban yang pertama. Artinya, tidur di sini tetap melakukan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan. Kayak misalnya sholat, kayak misalnya sholat.
Beda halnya ketika tidur lantas menghilangkan kewajiban yang lebih berhak, semisal sholat, maka tidurnya malah tidak menjadi ibadah, menjadi maksiat. Tentu tidur di sini juga dilandasi oleh niat-niat yang baik. Karena memang innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dari niatnya. Kita tidur dengan niat menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi ghibah, menjauhi namimah, menjauhi omongan-omongan yang tidak penting bagi agama, bangsa, negara, diri kita sendiri. Nah, itu sangat banyak sekali pahalanya. Makanya ibadah paling pas dan ibadah paling gampang bagi seseorang yang tidak ingin ribet mendapatkan pahala ketika bulan Ramadan adalah ibadah tidur. Tetapi jangan berlebih-lebihan tidur, jangan pendekkan waktumu karena kebanyakan tidur. Wasumtuhu tasbihun. Dan diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih. Tasbih. Semua perkara yang ada di muka bumi itu bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Setiap sesuatu yang ada di langit dan sesuatu yang ada di bumi bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, tak terkecuali manusia. Maka ketika seseorang itu diam, tidak banyak bicara di bulan Ramadan, maka diamnya menjadi ibadah, yaitu berupa tasbih. Ingat, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Sebagian daripada bagusnya Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagi dirinya. Maka ketimbang kita berbicara yang non faidah, bahkan sampai menyinggung-nyinggung tetangga, bahkan sampai merusak hubungan-hubungan baiknya seseorang, atau amalan-amalan yang membuat Allah murka, lebih baik kita melakukan tidur, lebih baik kita istirahat ataupun diam. Diam bagi seorang pemuda adalah hiasan. Yang selanjutnya adalah du'a'uhu mustajabah. Doanya orang yang berpuasa itu mustajabah. Ini adalah sebuah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, dan jarang-jarang Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang sebesar ini kecuali di bulan Ramadan. Memang Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah pada saya, maka saya akan mengabulkannya. Tetapi kadang doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang digantikan yang lebih pas oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang tidak dikabulkan. Tergantung Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharap kepada semua seseorang, tetangga kita, manusia kita, agar seseorang tersebut mendoakan kita pada bulan Ramadan. Toh kata Rasulullah, kita tidak tahu dari doa siapa Allah akan menjawabnya, dari doa siapa Allah akan mengabulkannya. Belum tentu penjahat doanya tidak dikabulkan, belum tentu pemabuk doanya tidak dikabulkan. Bisa jadi dia lebih dekat daripada kita. Dan yang terakhir adalah amaluhu mudha'afun wa dambuhu maghfurun. Amalnya seseorang yang berpuasa ketika melakukan ibadah di bulan Ramadan itu nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya berlipat-lipat. Makanya dari depan saya sudah berkata bahwa yang mengetahui pahalanya seseorang shaim itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya pahala tersebut. Wa dambuhu maghfurun.
dan dosanya seseorang ketika bulan Ramadan itu dimaafkan. Apalagi orang tersebut setiap harinya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seseorang tersebut belajar ngaji kitab setiap hari ketika bulan Ramadan. Kita paham bahwa talibul ilmi, salikul ilmi, orang yang mencari ilmu, selain orang-orang terdekat kita yang mengistighfarkan kita, malaikat bahkan ikan di lautan juga mengistighfarkan untuk kita, juga meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipersembahkan untuk kita. Maka dari itu, mari kita laksanakan bulan Ramadan kali ini dengan mendirikan ibadah semaksimal mungkin. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Wa fi riwayatin akhar ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Bahwa seseorang yang melakukan amal ibadah imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, dia akan diberikan bonus berupa dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang. Mari kita laksanakan bulan Ramadan kali ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang dianjurkan oleh ulama-ulama mutaqaddimin. Semoga amal kita di bulan Ramadan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan nanti fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.